Di kedalaman laut yang berkilau, hiduplah seorang putri duyung yang cantik jelita bernama Elodia. Rambutnya yang panjang berwarna pirus, mengalir mengikuti arus laut dan sisiknya memantulkan cahaya seperti permata hijau. Meskipun dia dibesarkan di tengah keindahan kerajaan bawah laut, hati Elodia selalu dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang dunia manusia di atas permukaan. Setiap hari, dia berenang menyelinap mendekati pantai, menyaksikan manusia dengan penuh kekaguman, merindukan kebebasan dan kehidupan mereka yang tampak begitu mempesona. Suatu hari, dia mendengar tentang legenda kuno yang menceritakan tentang bunga laut langka. Konon, bunga ini hanya mekar sekali dalam 100 tahun. Dan siapapun yang menemukannya bisa mengucapkan mantra yang mengubah sirip putri duyung menjadi kaki manusia. Dengan harapan untuk menggapai impiannya, Elodia ditemani ikan Nemo kecilnya memulai pencarian yang penuh bahaya. Menyelam lebih dalam ke laut dari sebelumnya, melalui jurang laut yang gelap dan berbahaya. Ada begitu banyak makhluk laut dalam yang menyeramkan namun mengagumkan. Setelah hari-hari yang melelahkan, Elodia akhirnya menemukan bunga laut tersebut di dalam gua yang tersembunyi di dasar laut. Dengan penuh kegembiraan, dia mengambil bunga itu dan mengucapkan mantra kuno. Perlahan, siripnya mulai berubah menjadi sepasang kaki manusia yang ramping. Namun, mantra ini hanya bisa digunakan di daratan saja. Jika kaki Elodia terkena percikan air, maka akan berubah kembali menjadi sirip ikan. Dan dia harus sangat berhati-hati agar dia tidak ketahuan oleh manusia. Elodia berenang menuju pantai, siap memulai hidup baru sebagai manusia. Saat tiba di daratan, Elodia menemukan bahwa dia bisa berjalan dengan lancar seperti manusia. Dia menyelinap ke kota terdekat, menyembunyikan identitas aslinya. Kehidupan manusia membawanya pada banyak pengalaman baru. Kehangatan matahari di kulitnya, angin yang menyapu rambutnya, dan suara gemerisik daun saat dia di bawah pepohonan. Selama beberapa waktu, Elodia berhasil berbaur dengan manusia. Dia menemukan teman-teman baru meskipun kerinduannya pada laut semakin kuat setiap malam. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat dia berjalan di sepanjang pantai, dia memutuskan untuk kembali ke laut sebentar. Tanpa disadari, seorang nelayan yang lewat melihat Elodia saat siripnya perlahan muncul kembali ketika dia menyentuh air laut. Nelayan itu segera menyadari bahwa dia bukan manusia biasa. Kabar tentang putri duyung yang hidup di antara mereka dengan cepat menyebar di desa. Elodia menjadi pusat perhatian dan penduduk mulai mencarinya dengan niat yang tidak jelas. Ketakutan mulai menghantuinya, membuat Elodia menyadari bahwa dunia manusia mungkin tidak seaman yang dia kira. Dia berusaha bersembunyi, tapi setiap sudut desa seolah diawasi. Di tengah situasi yang mencekam ini, seorang gadis yang bernama Helena muncul. Helena, seorang gadis muda dari desa, adalah satu-satunya yang melihat Elodia dengan hati penuh simpati. Dia telah mendengar cerita putri duyung sejak kecil dan selalu merasa kagum pada makhluk laut yang mistis itu. Helena tahu bahwa Elodia sedang dalam bahaya, dan dia memutuskan untuk membantunya, meskipun itu berarti menentang penduduk desanya sendiri. Helena menemukan Elodia yang sedang bersembunyi di balik batu karang di tepi pantai. Dengan lembut, dia mengajak Elodia berbicara, meyakinkan putri duyung itu bahwa dia tidak akan melukainya.
Elodia yang awalnya ketakutan merasakan ketulusan hati di mata Helena. Dengan hati-hati, dia menceritakan segalanya tentang impiannya menjadi manusia, tentang perubahan wujudnya, dan tentang bagaimana dia sekarang terjebak. Helena memahami perasaan Elodia dan berjanji akan membantunya kembali ke laut dengan selamat. Namun, penduduk desa semakin mendekat, membawa obor dan senjata. Waktu semakin mendesak. Dengan cepat, Helena menyusun rencana. Dia menyuruh Elodia untuk kembali ke laut pada malam hari saat bulan tertutup awan dan pantai menjadi gelap. Malam itu, Helena menunggu hingga seluruh desa tertidur. Dia lalu memimpin Elodia menuju pantai yang sepi. Dengan hati-hati, mereka menyelinap di antara bayangan, menghindari para penjaga yang masih berjaga-jaga. Saat mencapai tepi air, Elodia merasa lega. Siripnya perlahan kembali muncul saat dia menyentuh air laut, dan tubuhnya mulai beradaptasi kembali dengan lautan. Namun, sebelum Elodia pergi, dia memeluk Helena dengan penuh rasa terima kasih. "Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu," bisiknya dengan suara lembut. Helena tersenyum, meskipun dia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dengan berat hati, dia melepaskan Elodia kembali ke laut, menyaksikan putri duyung itu menghilang di balik ombak yang gelap. Elodia kembali ke rumahnya di kedalaman laut, tetapi kenangan tentang Helena dan dunia manusia tetap hidup dalam hatinya. Dia telah belajar bahwa meskipun manusia bisa menjadi keras, masih ada kebaikan dan keberanian di antara mereka. Sementara itu, Helena kembali ke desanya, merindukan sahabat barunya, tetapi merasa puas karena telah melakukan hal yang benar. Kehidupan kembali seperti semula, tetapi legenda tentang putri duyung yang pernah tinggal di antara manusia tetap hidup di desa itu. Dan di kedalaman lautan, Elodia tetap mengenang hari-harinya di daratan, tahu bahwa meskipun dia telah memilih kembali ke laut, dia akan selalu memiliki hubungan yang tak terputus dengan dunia manusia. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu cerita selanjutnya.